Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi, yaitu fungsi f(x) dan fungsi g(x), sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan huruf O seperti ini ya, dan dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari f(x) dan g(x) adalah 1. F bundaran gx, yang artinya G dimasukkan ke F. Yang kedua, G bundaran fx, artinya F dimasukkan ke G. Fungsi tunggal merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf F bundaran G. F bundaran G di mana fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan F. Sedangkan untuk fungsi G bundaran F, itu fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Untuk memahami fungsi ini, perhatikan gambar berikut. Ada 3 fungsi, ada 3 himpunan. Yang pertama adalah himpunan A beranggotakan X, yang kedua himpunan B beranggotakan Y, yang ketiga himpunan C beranggotakan Z, di mana fungsi F itu adalah fungsi dari himpunan A ke B. Fungsi G memetakan fungsi dari himpunan B ke C. Sedangkan fungsi Hx itu dari himpunan A ke C. Dari rumus di atas, definisi yang kita dapatkan adalah jika fungsi f dari A ke B ditentukan dengan rumus y sama dengan fx. Y sama dengan fx. Jika fungsi G dari B ke C ditentukan dengan rumus Y sama dengan Gx. Y sama dengan Gx. Sini. Kemudian maka didapatkan hasil fungsi G dan F, di mana Hx itu sama dengan G bundaran Fx yang akan sama dengan G Fx. Jadi, kalau di sini Gx ini X, maka X ini diganti dengan Fx menjadi Gfx. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g dapat ditulis menjadi G bundaran Fx sama dengan Gfx. Sedangkan F bundaran Gx itu akan sama dengan Fgx. Sifat-sifat fungsi komposisi. Berikut ini akan diberikan beberapa sifat dari fungsi komposisi. Di antaranya adalah apabila F itu dari himpunan A ke B, sedangkan fungsi G itu dari himpunan B ke C, dan fungsi H itu dari himpunan C ke D, maka akan berlaku beberapa sifat seperti ini. Yang pertama, F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx, sehingga tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, F bundaran G bundaran Hx akan sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Akan bersifat
asosiatif. Yang ketiga, apabila fungsi identitas IX, maka akan berlaku F bundaran IX itu akan sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Kemudian, Ibu akan memberikan contoh jika diketahui terdapat suatu fungsi Fx sama dengan 3x plus 2 dan fungsi Gx sama dengan 5x plus 8. Tentukan rumus fungsi komposisi F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Dari rumus fungsi F bundaran Gx, maka diperoleh F bundaran Gx akan sama dengan Fgx. Jadi, jika Fx ini x ya, kalau kita tahu bahwa Fx ini adalah x, maka kalau untuk F bundaran Gx, x yang di sini diganti dengan fungsi G. Maka bisa dikatakan bahwa fungsi komposisi itu fungsi yang di dalamnya fungsi. Gitu. Jadi, F bundaran Gx akan sama dengan F, kita ganti Gx-nya, nih, Gx-nya adalah 5 plus 8, ini kita ganti 5 plus 8, sehingga apa fungsi Fx? Fungsi Fx itu adalah 3x plus 2. Kalau ini x, maka ini juga x. Kalau x-nya diganti dengan 5x plus 8, maka x ini juga akan kita ganti menjadi 5x plus 8. Kemudian dioperasikan, 3 dikali 5x, 15x, 3 dikali 8 plus 24 ditambah 2. Sehingga F bundaran Gx sama dengan 15x plus 26. Nih, ini merupakan F bundaran Gx. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membahas rumus fungsi komposisi G bundaran Fx. Untuk G bundaran Fx berarti G Fx. Nah, kalau kita tahu bahwa Gx tadi adalah, kalau kita lihat Gx-nya, kita lihat lagi, Gx itu sama dengan 5x plus 8. Nah, 5x plus 8. Di sini kita tuliskan 5x plus 8. Kalau Gx itu sama dengan 5x plus 8, ini kita lihat ini adalah x, ini adalah x. Nah, kalau kalau G dalam kurung 3x plus 2, maka x di sini kita ganti dengan 3x plus 2. Nih, sehingga menjadi 5 buka kurung 3x plus 2 plus 8. Kalau dioperasikan 5 kali 3x menjadi 15x, dan 5 dikali plus 2 akan sama dengan plus 10 plus 8. Sehingga G bundaran Fx sama dengan 15x plus 18. Maka dapat disimpulkan bahwa F bundaran Gx sama dengan 15x plus 26 dan G bundaran Fx sama dengan 15x plus 18. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa sifat yang pertama itu berlaku, di mana fungsi
F bundaran GX itu tidak sama, ini 15X plus 26, sedangkan G bundaran Fx-nya 15X plus 18. Sehingga sifat yang pertama dikatakan bahwa F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran Fx. Contoh yang kedua, jika diketahui Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 3x, maka berapakah nilai dari F bundaran G2? Nah, kalau di sini sudah dimasukkan X-nya, disuruh menentukan jika F bundaran G2-nya berapa. F bundaran Gx itu sama dengan Fgx, di mana Fx-nya adalah ini, jika Fx itu 3x plus 4, ini X, maka jika Fgx, maka X di sini kita ganti menjadi 3x. Nah, sehingga apa fungsi Fx? 3x plus 4. Maka X-nya kita ganti dengan 3x, sehingga 3 buka kurung 3x plus 4. 3 dikali 3x akan sama dengan 9x plus 4. Ini adalah fungsi untuk F bundaran Gx, ya. Nah, kalau F bundaran 2, maka X-nya kita ganti 2. Di sini kita ganti 2, maka menjadi 9 dalam kurung 2 plus 4. 9 dikali 2, 18, ditambah 4, 22. Sehingga F bundaran G2 itu akan sama dengan 22. Atau Ibu akan memberikan cara lain untuk mencari F bundaran G2. Kita jabarkan dulu untuk F bundaran G. Buka kurung 2. Ini kita bisa jabarkan akan sama dengan F, ya, F dalam kurung G dalam kurung 2. Nah, dalam kurung 2. Karena ini G2, maka kita bisa mencari terlebih dahulu untuk G2. G2 akan sama dengan berapa? Kita ganti saja X di sini itu dengan 2. Maka 3 dikali dengan 2 akan sama dengan 6. Nah, G2 itu sama dengan 6, sehingga kita bisa mensubstitusikannya. F, kita ganti G2-nya menjadi 6. Menjadi F6. Nah, apakah fungsi Fx? Fx sama dengan 3x plus 2. Jika F6, maka X ini kita substitusikan atau kita ganti menjadi 6. Sehingga akan sama dengan 3 kali 6 plus 4. Nah, 3 kali 6 itu akan sama dengan 18 ditambah 4. Akan sama dengan 22. Sehingga hasilnya F bundaran G2 adalah 22. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang pertama atau bisa juga menggunakan cara yang kedua. Pilihlah cara yang menurut kalian mudah. Kemudian, fungsi komposisi pada kehidupan. Berikut ini akan diberikan contoh fungsi komposisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu, yang pertama, pembuatan buku bisa diproses melalui 2 tahap. Nah, 2 tahap ini berarti mempunyai 2 fungsi yang berbeda. Tahap editorial yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahap produksi.
Nah, jadi tahap pertama adalah editorial, tahap yang kedua adalah produksi. Misalkan, fungsi yang fx adalah editorial dan gx-nya adalah tahap produksi. Di dalam tahap editorial, naskah akan diedit serta di-layout menjadi file yang siap untuk dicetak. Berikutnya, file diolah dalam tahap produksi, mencetaknya supaya menjadi sebuah buku. Proses pembuatan buku ini menggunakan penerapan dari algoritma fungsi komposisi. Contoh yang kedua, untuk mendaur ulang logam. Pada mulanya, pecahan logam campuran akan dijadikan menjadi serpihan kecil. Kemudian, drum magnetik yang terdapat di dalam mesin penghancur menyisihkan logam magnetik yang memuat unsur base. Lalu, sisa dari pecahan logam dikeruk dan kemudian dipisahkan. Sementara untuk serpihan besi dilebur menjadi baja yang baru. Nah, proses pendauran ulang logam tersebut itu juga menerapkan fungsi komposisi karena melalui dua tahap, atau bisa juga diartikan sebagai fungsi fx dan fungsi gx. Fungsi fx untuk tahap yang pertama, fungsi gx itu sebagai tahap yang kedua. Kita akan melanjutkan fungsi komposisi dengan GeoGebra. Bagaimana GeoGebra dapat kita gunakan untuk menjelaskan konsep fungsi komposisi? Kita akan menggunakan himpunan titik X, Y, di mana X adalah domain atau daerah asal dan Y merupakan range atau daerah hasil dari sebarang fungsi. Nah, untuk mudahnya kita bisa membuat contoh untuk fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan 3 min x. Kemudian kita akan mencari fungsi komposisinya, yaitu f bundaran gx. Di sini Ibu jelaskan secara rinci bagaimana membuatnya. Tetapi untuk lebih mudah memahaminya, kita akan langsung mempraktekkan dengan GeoGebra. Jadi kita akan masuk ke GeoGebra secara langsung. Untuk GeoGebra, kita bisa mulai membuatnya grafik tersebut pada GeoGebra Classic. Kita klik saja untuk GeoGebra Classic. Kemudian, di dalam GeoGebra Classic ini, kita akan membuat fungsi yang pertama. Kita ulangi lagi, GeoGebra Classic. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi fx terlebih dahulu. Kita ketikkan di sini adalah fx itu sama dengan x plus 2. X plus 2. Nah, maka akan muncul garis yang berwarna hijau. Kemudian kita lanjutkan untuk gx. Gx sama dengan 3 min x. Nah, garis yang berwarna merah ini adalah fungsi G untuk fungsi 3 min x. Kemudian kita akan membuat fungsi f bundaran G. F buka kurung G
X, maka akan muncul garis F bundaran GX ini dengan simbol H. Nah, dari sini kita tahu bahwa fungsi komposisi itu adalah penggabungan dari dua fungsi yang merupakan fungsi baru. Jadi, terdapat fungsi baru antara gabungan fungsi f(x) dan fungsi gx. Ini yang berwarna biru ini merupakan fungsi f bundaran gx atau fungsi h. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah titik A dengan mengklik slider di sini. Kita klik, kemudian kita akan membuat kita oke. Nah, ini adalah untuk titik A. Kemudian kita klik kembali, akan muncul untuk titik B. Kita atur sehingga menjadi berdampingan. Nah, selanjutnya kita ketik A sama dengan buka kurung A, B. Ini titik A. Kalau kita akan memberi identitas dan nilainya, maka kita klik titik A dengan mengklik kanan, kemudian pengaturan, kemudian tampilkan label untuk nama dan nilai, dan jika kita akan memberi warna, maka klik warna, beri warna, misalnya adalah warna merah. Nah, maka A ini, titik A akan berwarna merah. Jika kita letakkan titik A ini tepat pada garis G atau pada fungsi G, ini dia akan menunjukkan koordinatnya di mana titik A ini adalah 2,1, di mana X-nya 2, Y-nya adalah 1. Kemudian, kalau kita akan membuat titik B, kita bisa langsung mengetik B sama dengan buka kurung Y, buka kurung A, kemudian koma, F, buka kurung Y, buka kurung A. Nah, maka akan muncul titik di sini. Ini kita akan beri nama juga dengan cara titiknya diklik kanan, pengaturan, kemudian tampilkan label untuk nama dan nilai. Kita beri warna sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsinya F dengan warna hijau. Maka kita beri warna hijau. Ini adalah titik B. Kemudian jika kita akan membuat titik C pada garis H, maka kita ketikkan saja C sama dengan buka kurung X, buka kurung A, koma, kemudian buka kurung H, buka kurung XA, X dalam kurung A. Nah, maka akan muncul titik ini. Kita akan beri nama, klik kanan pengaturan, kemudian tampilkan label nama dan nilai, beri warna yang sama dengan garis dengan warna biru. Nah, jika kita gerakkan, jika kita geser titik A, maka titik B dan C juga akan bergeser. Nah, di sini kita bisa melihat, misalkan titik A itu ada di koordinat 3,0. 3 itu adalah X dan 0 adalah Y. Maka kita bisa melihat
bahwa titik B itu titiknya adalah 0,2 dan titik C adalah 3,2. Dapat disimpulkan bahwa titik Y pada B ini akan sama, yaitu di sini 2, di sini juga 2. Kemudian koordinat X pada titik B itu 0, ini berasal dari koordinat Y pada titik A. Sedangkan koordinat X pada titik C itu adalah 3, ini berasal dari koordinat X pada titik A. Maka ini bisa dilihat kalau digerakkan. Nah, jika di titik 2,1, maka titik B-nya adalah 1, kemudian C-nya adalah 1,3 ini, kemudian C-nya adalah 2,3. Kemudian jika kita geser menjauh pun juga akan sama. Jika titik A itu 4,-1, maka titik B-nya -1,1 dan titik C-nya 4,1. Nah, 1 ini berasal dari fungsi komposisi 1 ini ya. Jika titik B-nya adalah -1,1, jika titik C-nya 4,1, maka bisa diperoleh ini fungsi. H ini jangan lupa, H ini merupakan fungsi komposisi, di mana gabungan dari Fx dan Gx ya. Kalau kita misalkan di sini titik 3,0, B-nya adalah 0,2, maka apakah jika di titik C, maka apakah akan menghasilkan titik C itu 3,2? Nah, ini bisa kita cari dengan secara manualnya dengan menggunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi. Ini, kalau Fx itu sama dengan X plus 2, sedangkan Gx-nya adalah 3 min X, maka F bundaran Gx atau Hx-nya itu akan sama dengan 3 min X plus 2. Nah, kalau X-nya itu kita lihat fungsi F. Fungsi F itu adalah garis yang berwarna hijau. Koordinat X-nya 0 dan Y-nya adalah 2. Jika X-nya 0, maka Fx itu akan sama dengan 2. Maka titiknya 0,2. Kemudian jika titik A itu 3,0, kita lihat X-nya itu 3, Y-nya adalah 0. Kalau kita substitusikan X-nya itu 3, maka 3 dikurang 3 itu akan sama dengan 0. Maka jika X-nya 3, Y-nya adalah 0, sehingga 3,0. Kemudian, kalau kita substitusikan kedua fungsi ini ke dalam F bundaran Gx atau Hx, maka jika X-nya adalah 3, ini, titik C dengan X3, kita substitusikan 3 min 3, X-nya kita ganti dengan 3. 3 min 3 adalah 0 ditambah 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, ini bisa terlihat. Jadi, kalian bisa menyimpulkan bahwa sumbu Y pada titik B dengan sumbu Y pada titik C akan sama. Y itu merupakan daerah hasil, ini daerah hasilnya, dan X itu merupakan daerah asalnya. Demikianlah penjelasan untuk fungsi komposisi pada GeoGebra. Kalian bisa lebih mengeksplorasi fungsi komposisi ini pada GeoGebra sehingga kalian lebih memahami materi fungsi komposisi. Untuk tugasnya adalah jika diketahui Fx sama dengan 3x min 4 dan Gx sama dengan 2x, maka tentukan F bundaran
Tentukan F bundaran GX dan G bundaran FX secara manual. Kalian bisa menuliskannya di kertas. Kemudian gambarkan fungsi Fx, fungsi Gx, fungsi F bundaran Gx, dan fungsi G bundaran Fx di GeoGebra seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selalu semangat untuk belajar matematika.